Siapapun yang berteman dengan Herbert Fett beruntung. Didera sejarah kekejaman Nazi yang mendorong keluarganya hijrah ke Australia. Fett menjadi pecinta kemerdekaan manusia dan anti penindasan. Inilah yang mendorongnya datang ke Indonesia awal 1950-an sebagai sukarelawan muda. Di negara muda ini, Fett berbakti untuk pengembangan masyarakat baru merdeka. Trauma authoritarian Nazi mendorongnya melihat Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, maju dan damai. Karena itu ia was-was terhadap setiap gejala fasisme dan authoritarian. Inilah yang tercermin pada disertasinya The Decline of Constitutional Democracy yang kemudian terbit pada 1964. Ini berlanjut pada sebuah tulisan apiknya The Politics of Economic Decline yang menggambarkan Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 66. Ini pula yang menjelaskan mengapa ia menjadi aktivis yang menentang pendudukan Indonesia atas Timur-Timur pada 1980-an. Selama saya di Monash University, Clayton, Melbourne, Fett kerap menelpon, bahkan mengajak saya bertemu per 2 pekan untuk sekedar diskusi. Tapi jangan bayangkan diskusi itu sambil duduk. Fett mengajak saya berjalan keliling kampus. Pada saat itulah ia bercerita banyak. Salah satu ceritanya adalah tentang Kiai Abdurrahman Wahid. Ketika ia baru muncul akhir 1970-an, kata Fett tentang Kiai Abdurrahman Wahid, saya sudah melihat potensi kebesarannya. Kepada kawan-kawan, saya katakan tokoh ini harus diperhatikan. Dan secara khusus pandangan ini saya sampaikan kepada Ben Anderson. Yang dimaksud terakhir itu adalah Benedict R. O.G. Anderson dari Cornell University dengan karya terkenalnya The Idea of Power in Japanese Culture. Jadi dalam catatan saya, Herbert Fett adalah penemu Kiai Abdurrahman Wahid di antara para pengamat barat. Perjalanan keliling kampus ini terhenti ketika kami sampai ke kantin mahasiswa. Fett pamit dan saya masuk ke kantin untuk menikmati cappuccino. Karena ingat cerita itulah saya menelpon Fett ketika Kiai Zainuddin FZ datang memberi ceramah pada mahasiswa Indonesia di Monash. Kegiatan ini diorganisasikan oleh Ahmad Suhelmi dari UI dan Imron Rosadi dari Universitas Jember. Menarik, kata Fett, pukul berapa acaranya? Saya jawab pukul 3 sore. Sebagaimana biasa, Fett datang tepat waktu. Ceramah Kiai Zainuddin dilaksanakan di sebuah hal olahraga di kampus. Peserta masih sedikit, maka Fett bisa masuk dan duduk bersila di atas karpet barisan terdepan. Karena datang lebih lambat, maka saya berada 2 baris di belakang Fett. Yang tak disangka, Fett adalah cara baru dimulai setelah asar. Maka saya melihat Fett kaget dan bingung ketika tiba-tiba semua orang berdiri setelah komat dikomandangkan. Kiai Zainuddin melangkah ke depan memimpin sembahyang asar. Terlanjur berada di tengah barisan, Fett tidak bisa mengelak. Dengan melihat kiri dan kanan ia berdiri. Sebagai orang yang berada di belakangnya, saya sama sekali tidak berkonsentrasi dalam sembahyang. Perhatian saya tertuju kepada gerak Fett untuk takbir. Dia harus melihat kiri dan kanan juga untuk rukuk. Sayang, karena sama-sama harus sujud, saya tidak bisa melihat bagaimana Fett melakukan sujud. Dan tentu saja jangan tanya soal bacaan sholatnya.